Jika kata Hadramaut didengar, seketika bayangan orang-orang mengarah pada sebuah wilayah tandus di selatan Semenanjung Arab. Di wilayah Hadramaut itu terdapat kabupaten yang disebut dengan Tarim, sebuah daerah yang ditinggali beberapa komunitas Sayyid atau komunitas keturunan Nabi Muhammad. Ketika mencari lebih dalam tentang kabupaten ini, saya akhirnya menemukan publikasi seorang orientalis non-muslim bernama Orbi Sorjan berjudul The Sayyids of Hadramaut. Publikasi Sorjan berasal dari sebuah pertanyaan, bagaimana mereka berhasil menjaga otoritas spiritual dan menjadi pemimpin komunitas muslim yang tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia Tenggara. Boleh dibilang, penelitian Sorjan ini membuka tabir kehidupan Sadah dan Ashraf yang barangkali jarang terungkap dalam literatur lain, termasuk tesis pembatalan nasab habaib yang disusun oleh Kiai Imad, Kiai Alawi, hingga Trisula Batu Ampar atau Trisula Madura. Saya Romel Abbas, ini Bapak Kantor, selamat datang di playlist Humaniora. Publikasi Sorjan ini terbilang lama ya, dan berdasarkan tahun, publikasi ini terbit lebih awal daripada seluruh penelitian orang-orang yang membatalkan nasab Sadah di Hadramaut, salah satunya Ba'alwi. Akan tetapi, perbedaan paling serius antara publikasi Sorjan dengan seluruh tesis pembatalan nasab Sadah Hadorimah itu cuma satu. Ini ditulis oleh profesor yang menempuh penelitian matang karena melalui telaah literatur, studi lapangan atau observasi langsung, analisis sosial sekaligus sejarah, dan studi nasab. Nah, saya penasaran siapa sebenarnya Sorjan ini? Setelah browsing-browsing tentang nama penulis dan rekam jejaknya di komunitas akademik, saya bisa menyajikan ringkasannya seperti ini. Nama lengkapnya ialah Robert Bertram Sorjan. Profesor bahasa Arab modern ini hidup antara tahun 1915 hingga 1993. Nama besarnya menghiasi dua kampus besar di barat ya. Ada School of Oriental and African Studies, di mana beliau menjabat sebagai profesor bahasa Arab modern di sana. Di samping itu, Sorjan merupakan kepala Departemen Timur Tengah di University of Cambridge. Saya hanya mendapatkan dua publikasi dari Sorjan, yaitu Historians and Historiography of Hadramaut yang terbit 1962 dan publikasi yang akan kita ulas kali ini yaitu berjudul The Sayyids of Hadramaut yang dipublikasikan tahun 1957. Nah, yang membuat saya tertarik untuk mengulas publikasi Sorjan cuma satu sebenarnya. Dia adalah seorang orientalis yang non-muslim. Jika ada seorang muslim yang kebetulan muhibbin dan mengisbat Ba'alawi, cenderung dicarikan celah dan blind spot untuk membatalkan dalil pengisbatan nasabnya. Entah nggak enak jika membatalkan Ba'alawi lah, punya guru Ba'alawi lah, nasabnya batal, jadi kalau ikut membatalkan Ba'alawi nanti dibatalkan juga lah. Dan lebih dari itu, jika ada Ba'alawi sendiri yang kebetulan menulis hal yang berpotensi bisa membatalkan nasabnya, ya akan langsung dipercaya. Lantas, saya berpikir, bagaimana jika yang mengulas nasab para Sayyid di Hadramaut termasuk Ba'alawi adalah orientalis dan non-muslim? Bagi intelektual tradisional muslim yang cenderung curiga dengan kerja-kerja penelitian orang barat, telah Sorjan ini terbilang objektif karena orientalis yang non-muslim itu punya kecenderungan untuk tidak memuliakan Sayyid. Jangankan memuliakan Sayyid, memuliakan ajaran Islam saja tidak, ya kan? Dalam studi hadis, seorang perawi bisa disebut thiqah, salah satunya ketika dinilai baik dan thiqah bahkan oleh orang yang tidak menyukainya. Contoh kecil tentang hal ini ialah komentar Abu Sufyan terhadap baginda Nabi ketika menghadap Kaisar Romawi Heraklius sebelum masuk Islam. Abu Sufyan yang waktu itu sangat memusuhi baginda Nabi ketika ditanya tentang profiling atau karakter baginda Nabi itu berkata kepada Heraklius, Muhammad itu sosok yang jujur dan tidak pernah berdusta. Seorang pemuka Quraisy yang dikenal memusuhi baginda Nabi namun tetap memuji kejujurannya akan dinilai lebih kuat kredibilitasnya dibandingkan testimoni pengikut Nabi yang memuji-mujinya karena cinta. Nah, dari sudut pandang kecurigaan intelektual tradisional muslim ini, Sorjan itu ibarat Abu Sufyan yang memiliki jarak yang jauh dari afiliasi emosional dan bias terhadap objek penelitiannya. Namun bagi sarjana muslim yang terbuka, Sorjan itu termasuk intelektual yang outsider atau peneliti di luar Islam yang tidak memiliki kepentingan untuk mendukung atau menjatuhkan konsep kesaidan dalam tradisi Islam. Objektivitas Sorjan ini tidak diukur berdasarkan kecurigaan hanya karena dia non-muslim yang orientalis, tapi diukur secara sistematis seberapa taat dia dalam menaati prosedur metodologis dari penelitian yang dia tempuh, validitas pengolahan dari seluruh data yang dia temukan, dan integritasnya di dalam komunitas akademik. Kali lain kita akan mendiskusikan tentang hal ini, jadi kalian punya alasan untuk subscribe. Pamit ya kantor.
Top 7 temuan yang bisa saya tafsirkan kepada kalian dari publikasi Shorjon sebagai berikut. Poin pertama, secara eksplisit atau terang-terangan, Shorjon mengatakan bahwa it's difficult in Arabia to support a spurious pedigree. The more so, of course, when financial consideration enter. Artinya, sangatlah kecil mendukung sebuah kabilah yang silsilah nasabnya itu palsu. Lebih-lebih jika melibatkan pertimbangan tentang uang. Maksudnya begini, di Hadramaut, di mana masyarakatnya itu sangat tradisional di masa lalu, legitimasi nasab itu aspek sosial dan religius yang sangat sakral, sangat suci. Sistem sosial di Hadramaut mencerminkan prinsip konsensus dan kontrol sosial ketika Dukcapil waktu itu belum ada. Maksud saya Dukcapil yang versi modern. Masyarakat yang sangat tradisional ini adalah detektor yang jumlahnya ada banyak, beragam, dan tidak tunggal untuk mengendus adanya pemalsuan nasab. Poin kedua, Bani Alawi atau Ba Alawi dikategorikan Shorjon sebagai komunitas Sayyid dan Syarif yang nasabnya itu tersambung sampai Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kabilah Ba Alawi yang disebutkan Shorjon di dalam penelitiannya itu ada 10 jika saya nggak salah hitung, yaitu Al-Kaf, Al-Jufri, Al-Idrus, Abu Bakar bin Salim, As-Saqaf, Al-Haddad, Al-Habsyi, Al-Muhdar, Al-Bar, dan Bal-Faqih. Poin ketiga, dari studi lapangan yang ditempuh Shorjon, keluarga Ashraf dan Sadah di Hadramaut itu punya birokrasi yang ketat dalam memasukkan seseorang ke dalam kabilah tertentu yang mau dimasukinya. Registrasi keluarga yang rumit seperti ini pada hakikatnya memperkuat keterjagaan kabilah Hadrami untuk disusupi oleh impostor, disusupi oleh orang luar yang bukan bagian biologis keluarga besarnya. Catatan silsilah yang diwarisi secara turun-temurun memastikan kabilah di Hadramaut itu menjadi sangat terawasi dan terukur. Jika ada pemalsuan nasab sebuah kabilah, maka akan sangat mudah terdeteksi. Poin keempat, Hadramaut sama seperti wilayah umum di belahan bumi Arab memang didominasi oleh masyarakat awam. Akan tetapi, belum tentu di sana itu nggak ada tokoh atau intelektual lokal yang terpelajar dan terdidik. Shorjon mendapati ada beberapa klan masyayikh, bentuk plural dari syekh yang berarti para pemimpin agama. Ada banyak klan masyayikh di Hadramaut. Namun Shorjon fokus pada 3 kabilah masyayikh, yaitu Ba'abad, Al-Khatib, dan juga Bafadol. Keluarga Ba'abad secara nasab itu tersambung sebagai klan Kohton yang punya keterkaitan dengan makam Nabi Hud yang ada di Yaman. Keluarga Al-Khatib yang secara turun-temurun dikenal sebagai syekh atau masyayikh pengkhotbah atau dikenal sebagai keluarga pengkhotbah. Jangan bayangin pengkhotbah kosong seperti yang lazim di masa sekarang ya. Keluarga Al-Khatib di Hadramaut itu dikenal sebagai kabilah keluarga alim, keturunan salah satu sahabat Nabi yang bernama Abbad bin Bishr yang melakukan ekspansi paling awal dalam perluasan Islam hingga ke Yaman. Yang terakhir adalah keluarga Bafadol, yaitu klan keturunan sahabat Nabi yang sangat dihormati di Hadramaut sebagai komunitas intelektual. 3 keluarga masyayikh ini, tanpa mengecualikan keluarga masyayikh yang lain, punya hubungan sosial, intelektual, dan spiritual dengan kabilah Bani Alawi secara umum. Dalam telaah Shorjon misalnya, keluarga masyayikh itu masuk dalam hierarki sosial nomor 2 setelah keluarga Said dan Syarif. Seperti tradisi simbolik takbil atau mencium tangan itu dilakukan oleh keluarga masyayikh kepada keluarga Ba'alawi, dan keluarga masyayikh itu memanggil keluarga Ba'alawi dengan Habib. Secara tidak langsung ini berarti pengesahan sosial dan spiritual. Jika ada pemalsuan nasab sebuah kabilah, maka sangat mudah terdeteksi oleh keluarga besar masyayikh intelektual dan alim di Hadramaut seperti ketiga klan masyayikh tadi. Poin kelima, Hadramaut memang diisi orang-orang yang dikenal berdasarkan genealoginya, berdasarkan nasabnya. Kultur seperti ini memang kurang lazim di Indonesia yang mengenal orang berdasarkan suku atau asal daerahnya, bukan nasabnya. Jadi jika di Indonesia kita memperkenalkan diri sebagai salam kenal, saya Rumelaba, saya Jepara, suku saya Jawa, punya famili dari Madura juga, maka di Hadramaut cara memperkenalkan dirinya itu berdasarkan nasabnya. Atas mak, Ana Fulan bin Fulan bin Fulan al-Ahdal. Identifikasi personal seperti ini tidak hanya terjadi di intelektual muslim Hadramaut, tapi masyarakat awamnya pun punya tradisi perkenalan berdasarkan nasab itu seperti tadi. Itulah kenapa jadi masuk akal bagi Shorjon bahwa kendati pun tidak ada bukti-bukti tua tentang nasab mereka, namun sangat mustahil untuk memalsukan nasab di Hadramaut, apalagi nasabnya itu tersambung ke baginda Nabi. Memalsukan nasab kepada sahabat Nabi seperti memalsukan nasab sebagai Al-Khatib saja susah, apalagi nasab yang tersambung kepada Imam Husain bin Ali. Poin ke-6, masing-masing Sayyid di Hadramaut, termasuk Ba'alawi, memiliki institusi yang bernama Hautah atau majelis-majelis yang punya tingkat
pengaruh spiritual yang bervariasi atas suku-suku tertentu. Contoh terkininya seperti di keluarga Sayyid Salim bin Jindan. Di Al-Fakhriyah itu ada Al-Hawthah Al-Jindaniyah. Jika tokoh-tokoh Ba'alawi punya hawthah, artinya mereka kan terbuka untuk umum dan terawasi secara kolektif dan sosial. Mungkinkah tokoh yang dikenal sebagai pemimpin hawthah bakal tidak ketahuan memalsukan nasab? Padahal kekuatan hawthah milik mereka itu populer berdasarkan sisi spiritualitasnya sebagai keturunan Nabi. Untuk memudahkan penjelasan ini, saya tarik kasusnya Gus Miftah yang sangat terkenal, sangat viral, dan pernah mengklaim sebagai keturunan Brawijaya V lewat Kiai Besari. Jika Gus Miftah punya majelis rutinan yang menarik ribuan massa karena dia dikenal sebagai keturunan Kiai Besari, manakala tidak ada satupun keturunan Kiai Besari yang menolak klaim Gus Miftah sebagai keturunan Kiai Besari, ini artinya Gus Miftah memang dikenal dan populer sebagai keturunan Kiai Besari. Beda kasusnya jika majelis rutinan Gus Miftah itu didatangi masyarakat karena ilmunya, karena ketawaduannya, karena tingkat spiritualitasnya, bukan karena nasabnya. Ketika majelis miliknya populer, terkenal, dan viral, tiba-tiba video Gus Miftah yang mengklaim sebagai keturunan Kiai Besari ternyata dianulir oleh keturunan Kiai Besari yang lain. Bagi masyarakat yang menaruh perhatian lebih pada nasab Kiai Besari, karena mereka dikenal berdasarkan nasabnya, maka hawthah Ba'alawi adalah majelis yang bisa diendus jika terjadi kepalsuan. Poin ketujuh, mungkin ini kontroversial, tapi Sorjon mengatakan bahwa kafa'ah dipakai cukup ketat di komunitas Sayyid Hadramaut. They will never marry their daughter to anyone but a Sayyid or Sharif. Mereka semua, para Sayyid Hadramaut, tidak akan pernah menikahkan anak perempuan mereka kecuali kepada Sayyid atau Sharif. Dan lanjut Sorjon, kafa'ah itu sebuah kehormatan yang tidak bisa dikompromikan bagi keluarga atau komunitas Sayyid dan Sharif. Fungsi kafa'ah bagi Sayyid Hadrami, termasuk Ba'alawi, adalah perlindungan garis keturunan lempang lelaki dan kontrol nasab masing-masing klan. Memang secara fikih bisa diperdebatkan, kita bisa berdebat tentang hal itu, tapi secara faktual, hal ini terjadi untuk membatasi pernikahan anak perempuan mereka hanya dengan mereka yang memiliki garis keturunan yang jelas sebagai Sayyid dan Sharif. Sanksi sosial dan pengucilan yang dilakukan Sayyid Hadrami bagi anak perempuan mereka yang akhirnya menikahi non-Sayyid, sebagaimana penelitian Sorjon, dan menghapus nama keturunannya dalam registrasi keluarga yang dijaga turun-temurun, sebenarnya di sisi lain bisa kita lihat sebagai kontrol sosial dan kontrol genealogi atau kontrol nasab, supaya terhindar dari kemungkinan manipulasi nasab yang tidak memiliki garis keturunan Rasulullah. Dengan menggabungkan praktik kafa'ah, sistem sosial eksklusif, catatan genealogis, dan pengawasan komunitas, penelitian Sorjon membuktikan bahwa nasab Sayyid di Hadramaut, salah satunya adalah kabilah Ba'alawi, sangat sulit dipalsukan. Kombinasi metode ilmiah dan tradisi lokal ini menegaskan keabsahan genealogis mereka hingga Imam Husain bin Ali berdasarkan penelitian Profesor Sorjon. Share Malabas, ini Pamanjang Kantor, sampai jumpa.